lewat jam 12 malam. Desa Waringin, sebuah desa yang terpencil dan jauh dari jangkauan dunia luar. Dulu, desa ini dikenal damai dan subur. Namun segalanya berubah ketika Pak Rasman menjadi kepala desa. Di balik wajah ramah dan senyumnya yang palsu, Rasman adalah sosok bengis, korup, dan kejam. Ia menyiksa warga, mencuri hasil panen, dan bahkan memperkosa seorang gadis muda yang menolak tunduk kepadanya. Tapi yang paling tragis adalah pembunuhan Pak Taryo, seorang petani tua yang dianggap menghalangi proyek pembangunan milik pribadi Rasman. Pak Taryo dikenal sebagai orang bijak, jujur, dan dihormati warga. Ia berani menentang keputusan Rasman soal penggusuran ladang dan kuburan leluhur yang akan dijadikan resort pribadi. Karena dianggap menghasut warga, Pak Rasman bersama 3 anak buahnya menculik Taryo di malam hari, menyiksanya hingga tewas, lalu menguburnya secara tidak layak, hanya dibungkus kain kafan yang compang camping, dan dikubur di dekat pohon beringin angker di tepi desa. Tak ada yang berani bicara. Teror dimulai. 3 malam setelah penguburan itu, suara aneh mulai terdengar dari arah pohon beringin. Suara kain terseret, disertai tangisan pelan dan suara tawa kecil yang melengking. Anak-anak jatuh sakit, ayam-ayam mati mendadak, dan para warga melihat sosok putih berdiri di jalan saat malam. Wajahnya rusak parah, mata melotot, dan mulutnya menyeringai penuh luka, dengan gigi tajam berwarna hitam kehijauan. Pocong itu hanya menatap, tanpa suara, hingga ia mulai tertawa. Satu persatu anak buah Rasman tewas mengenaskan. Ada yang tergantung di pohon dengan wajah membiru. Ada yang tubuhnya ditemukan remuk seolah ditabrak truk, padahal tidak ada kendaraan lewat. Setiap kematian selalu disertai jejak lumpur dari kuburan Pak Taryo dan bau busuk seperti bangkai hewan. Kehidupan kepala desa hancur. Rasman mulai kehilangan kewarasannya. Istrinya kerasukan dan berbicara dengan suara tua yang dalam. Kau rampas hidupku, sekarang aku rampas jiwamu. Anaknya tersesat dan ditemukan di tengah sawah, tidak sadarkan diri sambil mengigau. Jangan pandang wajahnya, jangan lihat senyumnya, dia akan masuk matamu. Rumah Rasman dipenuhi teror. Setiap malam, pocong muncul di cermin, di pojok ruangan, atau di langit-langit kamar. Tapi yang paling menyiksa adalah saat ia mendengar suara Pak Taryo yang terus berbisik. Kuburanku bukan tempatmu bermain, Rasman. Suatu malam, saat hujan deras, Rasman keluar dari rumah sambil membawa parang. Ia berteriak menantang pocong itu di tengah kuburan. Tapi yang datang bukan satu, melainkan puluhan pocong dengan wajah rusak dan senyum miring, berdiri diam mengelilinginya. Di tengah mereka, pocong Pak Taryo mendekat sambil perlahan mengangkat tangan, menunjuk tepat ke dada Rasman. Tiba-tiba tubuh Rasman membeku. Ia jatuh berlutut, menangis, dan tubuhnya mulai membusuk hidup-hidup. Kulitnya mengelupas, matanya mencair, dan darahnya mendidih dari dalam. Ia menjerit hingga suaranya hilang, dan jasadnya ditemukan keesokan pagi dalam keadaan terikat seperti pocong, dengan mata terbuka lebar dan mulut terkunci senyum mengerikan. Kutukan tak pernah selesai. Setelah kematian Rasman, warga desa mencoba bangkit. Tapi setiap tahun di malam kematian Pak Taryo, sosok pocong tetap muncul. Ia tidak hanya mencari keadilan, ia lapar akan dosa dan darah baru. Dan konon, siapapun yang berniat jahat di desa itu, akan dihampiri pocong dengan senyum paling mengerikan yang pernah ada. Baik, berikut lanjutan dari cerita, Kutukan Pocong Kepala Desa, kini masuk ke babak teror generasi baru, dengan misteri yang semakin dalam dan akhir yang lebih mengerikan. Beberapa tahun berlalu sejak kematian tragis Rasman. Desa Waringin tampak tenang di permukaan, tetapi aura gelap masih menggantung di udara. Warga tidak berani menyebut nama Pak Taryo secara langsung, mereka hanya menyebutnya dengan sebutan yang terbungkus. Namun, ketenangan itu mulai goyah ketika seorang cucu Rasman, Niko, datang dari kota. Ia adalah mahasiswa arsitektur yang ingin membangun villa mewah di tanah peninggalan kakeknya, tepat di dekat pohon beringin tua yang dulu menjadi lokasi penguburan Pak Taryo. Warga sudah memperingatkan, lebih besar dari, jangan ganggu tanah itu, nak. Di sana, bukan cuma jasad yang tertanam, tapi amarah. Tapi Niko mengabaikannya. Ia memulai pembangunan. Pohon beringin itu ditebang,
dan tanahnya digali. Saat alat berat menghantam tanah, mereka menemukan kain kafan compang camping dan tengkorak yang seolah tersenyum. Tak lama setelah itu, para pekerja mulai mengalami teror. Pocong kembali. Suara loncatan terdengar setiap malam. Ada yang mengaku melihat pocong duduk di atap, matanya mengeluarkan asap hitam. Salah satu mandor ditemukan tergantung di menara air, dengan tubuh membusuk dalam semalam. Niko masih menyangkal, menganggap semua itu halusinasi. Hingga suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang kakek tua di tengah ladang. Lebih besar dari, kau cucu dari yang membunuhku. Maka kini kutukanku menurun padamu. Kau harus melihat dunia dari balik kain kafan. Keesokan harinya, mata Niko menjadi merah dan penglihatannya kabur. Ia mulai melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, anak kecil berwajah hancur, wanita berjalan terbalik, dan pocong dengan wajah berdarah menempel di jendela. Desa diselimuti teror. Semua teror itu tidak hanya menyerang Niko, tapi juga warga. Setiap rumah didatangi oleh bayangan putih. Binatang peliharaan menghilang. Ladang membusuk dalam semalam. Dan suara azan malam sering disusupi suara tangisan, lalu tawa. Warga mulai gelisah, dan seorang dukun tua bernama Bularti akhirnya bicara. Lebih besar dari, pocong itu bukan hanya arwah Pak Taryo. Ia sudah menjadi penampung dendam seluruh orang yang disakiti oleh kepala desa terdahulu. Ia bukan hantu biasa, ia adalah kutukan hidup. Pada malam Jumat Kliwon, Niko menghilang. Yang ditemukan hanyalah kain kafan di depan rumahnya, masih hangat. Tak ada jejak darah, tak ada tubuh. Tapi di cermin rumahnya tertulis dengan darah. Lebih besar dari, satu dosa, satu jiwa. Tak akan selesai, hingga generasi punah. Dari hari itu, setiap cucu atau keturunan Rasman yang datang ke desa, menghilang atau meninggal dengan cara tragis. Warga pun akhirnya membangun batu larangan di bekas pohon beringin. Tidak ada yang berani mendekat, dan tak ada lagi pembangunan yang menyentuh tanah itu. Namun, di setiap malam sunyi, di ujung desa, kadang terdengar suara seperti kain diseret, disusul tawa serak dari balik gelap. Seorang jurnalis dari kota datang untuk menulis kisah horor nyata dari desa Waringin. Ia tidak percaya cerita warga. Ia bahkan tidur semalam di bekas villa yang dibangun Niko. Keesokan harinya, ia ditemukan gila. Terus menggambar wajah pocong yang sama, dengan senyum lebar, mata hitam, dan darah di mulutnya. Lebih besar dari dan kini, kutukan itu menyebar, karena siapapun yang mengetahui kisah ini, telah membuka mata mereka terhadap yang terbungkus. Jika kau membaca ini, jangan lihat ke belakang, mungkin dia sedang melihatmu. Yang terbungkus tidak tidur. Setelah kasus jurnalis yang ditemukan gila itu, desa Waringin menjadi tertutup total. Tidak ada sinyal, tidak ada pengunjung. Pemerintah menghapus desa dari peta. Tapi penduduk tetap tinggal, karena mereka tahu, keluar bukanlah solusi. Sementara itu, seorang mahasiswa bernama Andin, keturunan jauh dari garis Rasman, tak tahu menahu soal sejarah kelam keluarganya. Ia hanya mendapat warisan rumah kayu tua dari ibunya yang sudah lama meninggal. Saat Andin datang dan menginjakan kaki di tanah desa, angin berubah. Seperti napas tertahan selama bertahun-tahun akhirnya menghembus keras. Lebih besar dari, kau mirip ibumu. Bisik seorang nenek tua di pinggir jalan. Sambil menatap Andin tanpa berkedip. Tapi matamu, itu milik dia. Andin tidak mengerti. Tapi malam pertama ia menginap, lampu mati mendadak. Lalu ada suara seperti kain diseret di tanah, mengelilingi rumahnya. Jendela-jendela berembun dari dalam. Dan di cermin, tertulis kata kabur seperti digores jari. Kembali, pocong muncul kembali. Andin mulai bermimpi aneh. Di dalam mimpinya, ia berjalan di pemakaman tua, melihat seorang lelaki tua diseret dan dipukuli. Lalu diseret ke lubang gelap. Saat ia menoleh ke arah penggali lubang, orang itu adalah dirinya sendiri. Di mimpi itu, suara parau berkata, lebih besar dari, kau bagian dari dosa. Maka kau bagian dari penebusan. Saat terbangun, Andin mendapati tanah di bawah tempat tidurnya basah, dan di bawah ranjang, ada bekas tanah merah dan tali kafan sobek. Teror baru dimulai, warga kembali diteror, tapi kini lebih parah. Pocong tidak lagi sekadar muncul diam dan mengganggu. Ia berbicara,
Lebih besar dari, aku belum selesai. Dia belum membayar. Kalian semua, bagian dari pembunuhan itu. Beberapa warga mulai kerasukan dan menyebut nama-nama orang yang seharusnya sudah mati. Anak-anak menggambar wajah pocong dengan 6 mata dan 2 mulut. Dan saat azan dikumandangkan, suara lain menimpali dari balik menara dengan tawa dan rintihan. Akhir yang menggantung. Andin merasa bersalah dan terjebak, mencoba menggali kubur tua di bawah rumah peninggalan ibunya. Saat sekop terakhir menembus tanah, ada bunyi ketukan balik dari bawah. Bunyi itu membalas setiap kali Andin mengetuk. Saat ia akhirnya membuka peti kayu hitam di bawah rumah, ia tidak menemukan jenazah. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Dan di dalam cermin itu, dirinya berdiri, tapi bukan dirinya. Sosok itu mengenakan kafan, wajahnya penuh luka, dan tersenyum dengan 6 mata hitam yang meneteskan darah. Lebih besar dari, kita belum selesai, Andin. Lampu mati, cermin retak, dan layar gelap. Cerita belum selesai, pocong belum selesai. Desa Waringin masih berdiri. Dan mereka yang membaca cerita ini, telah masuk dalam daftarnya. Jika kamu ingin lanjut ke bab berikutnya, atau mau dibuatkan teaser video, ilustrasi wajah pocong dengan 6 mata, atau bahkan sound design untuk suasana dan suara hantunya, aku bisa bantu semua elemen horor itu. Mau kita lanjut ke versi visual selanjutnya? Baik, kita pecahkan cermin kedua. Dan ini adalah akhir dari segala awal. Pecahan terakhir, cermin kedua terletak di loteng rumah Rasman. Bertahun-tahun tertutup kain putih, disegel dengan mantra darah dan doa, karena siapapun yang menatapnya lebih dari 3 detik akan melihat dirinya sendiri terbakar dari dalam. Andin, yang kini bukan Andin, membawa pecahan cermin pertama, dan berjalan perlahan menuju loteng. Suaranya kini tak seperti manusia lagi. Setiap kata mengandung gema, seolah banyak jiwa bicara bersamaan dari dalam tenggorokannya. Lebih besar dari, waktunya sudah retak. Kini aku menjadi yang kalian bentuk. Di luar rumah, warga berkumpul. Bularti menggenggam keris kecil dari tulang yang diukir dengan doa kuno. Ia tahu, kalau cermin kedua pecah, bukan hanya desa yang binasa, tapi seluruh darah yang terhubung dengan dosa Rasman, bahkan yang jauh di luar desa, akan direnggut satu persatu. Ritual pemecahan. Andin mengangkat pecahan cermin pertama, dan menekannya ke permukaan cermin kedua. Terdengar suara jeritan mengerikan dari dalam kaca, jeritan anak-anak, wanita, dan lelaki tua. Lalu terdengar suara terakhir yang paling keras. Lebih besar dari, RASMAN. Kurang dari, cermin retak, dari dalam. Bukan pecahan yang menghancurkannya, tapi jiwa-jiwa terperangkap di dalam, akhirnya lepas. Cermin pecah sepenuhnya. Dari balik retakan, muncul asap hitam pekat, membentuk sosok seperti pocong, tapi tanpa wajah, tanpa mata, hanya lubang menganga dengan tangan yang terlalu panjang dan jari-jari seperti paku karat. Makhluk itu adalah gabungan dosa, desa hancur, tapi tidak mati. Saat makhluk itu bangkit, tanah desa retak, langit merah, warga berteriak, melarikan diri. Tapi tidak ada tempat untuk lari. Semua arah menjadi gelap, seperti kaca di balik malam. Warga yang bersembunyi, melihat keluar jendela, hanya melihat diri mereka sendiri, menangis, dan terbakar. Satu persatu warga lenyap, tapi tidak dengan kematian. Mereka diserap ke dalam cermin-cermin rumah masing-masing. Bularti, di detik terakhir, mencoba menusukkan keris tulang ke dada Andin, tapi ia tertawa, dan berkata, lebih besar dari, dia bukan lagi di sini. Sekarang, semua di dalam dia. Diam yang abadi. Hari itu, desa Waringin hilang dari dunia. Orang-orang luar yang mencoba datang hanya menemukan kabut dan lapangan kosong dengan cermin retak berdiri di tengah. Tak ada rumah, tak ada mayat, hanya pantulan, dan suara lirih. Lebih besar dari, masuklah. Lihat siapa dirimu, yang sebenarnya. Andin tidak pernah ditemukan. Tapi setiap tahun, saat malam Jumat Kliwon, akun media sosial miliknya aktif, dan mengirimkan satu pesan ke acak orang yang tak dikenal. Lebih besar dari, pecahkan cermin. Lihat aku, dan kamu, yang telah mendengar kisah ini hingga akhir. Lebih besar dari, pernahkah kamu merasa, saat sendiri,
bahwa bayanganmu sedikit lebih lambat dari gerakanmu. Atau bahwa di cermin kamar mandi, matamu berkedip lebih dari 1 kali. Itu bukan ilusi, itu bukan refleksi, itu dia, dan kamu.